maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Dan yuk kita bahas lagi pertandingan dari para pahlawan catur Indonesia di ajang ke-31 SEA Games Vietnam 2022. Kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk melihat, menyaksikan langkah-langkah spesial dari pecatur Indonesia, di mana kita akan bahas partai dari Master Internasional Irene Karisma Sukandar. Ya, kenapa sih Irene gelarnya sekarang Master Internasional? Jadi untuk para pecatur putri, mereka bisa memiliki 2 gelar, teman-teman. Yaitu setelah mereka mencapai tingkat tertinggi di gelar wanita, yaitu Women Grandmaster, pecatur putri pun bisa meraih gelar putra. Ya, dimana Irene saat ini memiliki gelar Master Internasional Putra. Karena secara elo rating, gelar Master Internasional Putra itu lebih tinggi dibandingkan gelar Women Grandmaster. Master Internasional Putra itu 2400 secara elo rating, sementara Women Grandmaster 2300. Itu sob. Dan kali ini Irene di babak kelima melawan andalan dari Malaysia, Women FIDE Master Tan Lee Ting. Teman-teman, di partai ini kita akan lihat langkah spesial dari Irene, di mana dia berani mengorbankan menterinya untuk ditukar dengan 3 perwira. Apakah hasilnya? Langsung saja kita bahas. Irene pegang buah putih, memulai dengan M4. Tan Lee Ting jawab dengan E5. Irene kuda F3, hitam kuda C6. Putih gajah B5, hitam G6. Pembukaan apakah ini? Ya, ini merupakan Ruy Lopez opening atau Spanyol variasi Fianchetto defense. Ya, karena dalam pilihan ini hitam akan menempatkan gajah gelapnya di petak G7. Lalu apa yang akan terjadi jika putih memilih gajah pukul kuda, kemudian hitam akan menjawab dengan pion D makan gajah, dan apabila ambil pion E5, maka hitam akan menjawab dengan menteri D4. So, pionnya akan kembali lagi dimiliki oleh hitam apabila kuda F3 dan menteri M4. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita back to the game. Yang pasti Irene nggak makan kuda, dia pilih rokade pendek. Hitam kuda G E7, putih C3. Hitam gajah G7, putih D4. Hitam menjalankan pion E makan D4. Putih pion C makan D4, hitam D5. Ya, coba membuat isolated pawn terhadap pion D4. Putih jalan pion E makan D5. Kuda makan pion D5, Irene benteng E1 skak. Hitam gajah E6, putih jalan kuda E5. Irene langsung menekan. Kemudian hitam rokade pendek, putih kuda pukul kuda. Pion B makan kuda, putih gajah makan pion C6. Hitam benteng B8, putih kuda C3. Ya, saat ini Irene 13 langkah unggul 1 pion ya, teman-teman. Kemudian putih jalan benteng B4. Sobat RL Chess, dapatkah kalian tebak apa langkah yang dipilih Irene dalam posisi ini untuk menahan pion D4-nya? Yes, tepat sekali. Irene pilih kalkulasi gajah pukul kuda D5. Sang lawan benteng pukul pion D4. Nah, andalan Malaysia ini mungkin mengira bahwa Irene akan memilih melarikan menterinya karena ada ancaman benteng D4. Lalu apa langkah yang dipilih Irene? Ya, Irene memilih langkah spektakuler, yaitu gajah pukul E6. Kemudian benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. So, 3 perwira ditukar dengan 1 menteri. Apakah rugi? Tidak, teman-teman. Secara posisi, apa yang dilakukan oleh andalan Indonesia ini merupakan hal yang sangat cerdas. Karena bisa saya katakan bahwa dengan posisi ini, putih memiliki keunggulan. Begitupun dengan evaluasinya.
tinggi sekali evaluasi bagi putih, teman-teman. Melanjutkan ini, hitam jalan Menteri H4, putih gajah B3, hitam gajah D4, Iren, ya tepat sekali, adalah menyederhanakan permainan dengan gajah E3. Hitam gajah pukul gajah, putih pion F makan gajah. Kemudian hitam menteri E7, ancam pion E3, putih masuk kuda D5. Menteri E5, Iren benteng A C1. Hitam benteng C8, putih benteng F1. Ya, meneropong ke pion F7. Hitam jalan C5. Apa yang akan terjadi jika hitam memilih C6? Ya, jika pilih C6, maka putih akan memilih benteng C5. Apabila menteri D6, maka putih akan kuda F6 skak. Apabila raja ke petak G7, maka putih akan pilih benteng C4 dan menumpuk di benteng C F4, kemudian menekan pion F7. Dan jelas ini akan membuat keuntungan bagi pemain putih. Kemudian setelah C5, Iren pilih gajah C4. Nah, ini adalah salah satu teknik catur ya. Tidak hanya memiliki kalkulasi yang tepat, tapi juga dapat menempatkan buah-buah catur kita dalam posisi yang paling bagus. Kemudian hitam jalan raja G7, putih B3, hitam benteng D8, putih tahan dengan benteng CD1, kemudian hitam F5, putih A4. Ya, Iren menyusun buah-buahnya agar tidak bisa terancam oleh pemain hitam. Kemudian hitam H5, putih A5, hitam raja H6, putih A6. Kemudian hitam H4, putih H3. Kemudian hitam raja G5, putih benteng D3. Hitam raja H6, putih benteng F D1. Hitam raja G5, putih kuda F3, kuda F4. Iren menentukan sikap untuk menukar bentengnya, dan apa yang dia lakukan di langkah ke-32 ini saya rasa tepat sekali. Dalam partai ini kita melihat ya bahwa Iren ini layaknya seorang komposer ya, dimana menyusun buah-buahnya menjadi tidak bisa terancam oleh hitam, dan yang pasti membuat frustasi pemain hitam. Hitam menjawab benteng pukul benteng, putih benteng pukul D3, hitam menteri A1 skak. Mencoba cari jalan remis, putih raja F2. Ya, mengapa Iren tidak menyembunyikan rajanya ke petak H2? Maka hitam akan mengambil kesempatan dengan menteri E1. Mengincar skak di petak G3 dan akan mengulanginya lagi. Repetition move. Ya, apabila benteng D6, maka akan dijawab menteri G3. Dan ini berbahaya karena akan jatuh menteri E3. Ya, tidak mungkin itu dilakukan, so Iren pilih raja F2. Hitam menteri B2, putih raja F3. Hitam kembali lagi menteri E5, putih jalan benteng D5. Hitam menteri E4 skak, putih raja F2. Hitam menteri E7, putih benteng D8. Boom! Dikasih ini bentengnya. Tidak, teman-teman, tapi itu merupakan benteng racun yang kalau dimakan akan terjadi skakster. Apa yang dimaksud dengan Iren dengan menjalankan benteng D8? Apa yang dia mau? Ya, dia ingin setup benteng ke petak G8 dan ancam pion G6. Hitam menjawab raja H8. Sobat Aral Chess, apa yang harus dilakukan putih dalam posisi ini? Yes, tepat sekali. Adalah langkah benteng H8. Boom! Kemudian hitam raja G7, putih benteng G8 skak. Raja H7, putih jalan kuda G6. Hitam menteri D6, putih kuda F8. Boom! Jika dilanjutkan raja H6, maka akan ada jawaban benteng G6. Makan, dan menyerah pastinya karena putih unggul 1 perwira. Setelah kuda F8, Tan Liting Women FIDE Master dari Malaysia ini menyerah dan mengakui kemenangan dari andalan Indonesia, Master Internasional Iren Karisma Sukandar. Ya, teman-teman, berkat kemenangan ini dan di babak selanjutnya pun Iren menang,
andalan Indonesia ini juga punya peluang untuk mendapatkan medali emas. Jadi dari kategori catur klasik perorangan putri kita punya 2 andalan dan dua-duanya memiliki poin yang sama. Dan mudah-mudahan Iren juga bisa tetap menampilkan permainan terbaiknya karena Kak Iren merupakan unggulan pertama dari nomor catur klasik perorangan putri ini. Yang pasti sobat pencinta catur semuanya yang sedang menonton, kita butuh doa kalian ya. Yang pasti doa kalian juga mempermudah perjuangan mereka untuk meraih dan menunjukkan permainan terbaiknya di Vietnam. Tetap ikutin para pejuang pahlawan catur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022 hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus catur Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia jaya bosku.